Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pratama dari Administrasi Bisnis, NIM saya 22180350. Saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan surat. Penanganan surat-surat kantor adalah suatu kegiatan yang terpenting dalam kantor modern. Pengurusan surat-surat kantor sangat berbeda dari instansi ke instansi. Dalam suatu organisasi yang kecil, surat-surat yang masuk dan keluar dapat diurus oleh seorang petugas dengan merangkap tugas-tugas lain. Dalam suatu organisasi yang besar, pengurusan surat-surat dapat dikerjakan dalam bagian masing-masing atau dapat juga dipusatkan dalam satu bagian khusus. Yang dimaksud mengurus dan mengendalikan surat adalah kegiatan mengelola surat masuk dan surat keluar yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengarahkan, mendistribusikan, memproses lebih lanjut, dan menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan mengurus dan mengendalikan surat adalah agar surat dapat dengan cepat dan tepat sampai kepada pengolah. Prosedur penanganan surat dengan sistem buku agenda. Yang pertama, penerimaan surat. Langkah-langkah penerimaan surat sebagai berikut. Yang pertama ada mengumpulkan surat masuk. Yang kedua, menghitung jumlah surat yang masuk. Yang ketiga, memeriksa ketepatan alamat si pengirim. Yang keempat, mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya. Yang kedua, ada penyortiran surat. Beberapa tahap dalam penyortiran surat diantara lain: yang pertama, memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang kedua, menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanan isinya antara lain surat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Yang ketiga, mengelompokkan surat yang memerlukan penanganan khusus. Ketiga, pencatatan surat. Kegiatan dalam pencatatan surat meliputi A. Membuka dan membaca isi surat serta menuliskan pokok surat. B. Memeriksa lampiran. C. Membubuhkan tanggal dan paraf penerima surat. D. Mengagendakan surat masuk ke dalam buku agenda kembar atau agenda tunggal. 4. Pengarah surat masuk. Surat masuk yang sudah diagendakan ke dalam buku agenda perlu diarahkan agar lebih jelas kepada siapa surat tersebut diarahkan dengan disertai lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembaran yang disediakan oleh agendaris untuk membubuhkan disposisi pimpinan yang berisi tentang saran atau tanggapan. Yang kelima, penggandaan surat. Penggandaan surat dapat dilakukan dengan menggunakan fotokopi, stensil, printer, mesin ketik, dan lain-lain. Yang keenam, penyampaian surat. Penyampaian surat kepada orang yang dimaksud dalam surat. Yang ketujuh, penyimpanan surat. Langkah-langkah penyimpanan surat antara lain: yang pertama, A. Mengindeks surat dalam sistem tertentu. B. Memberi kode surat. C. Menggunakan perforator. D. Menyimpan surat pada folder atau snellhekter. E. Menata arsip dalam laci atau filing kabinet. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.